Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Tidur, di mana kali ini saya akan membawakan cerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh narasumber yang bernama Irfan. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat mengetahui ketika ada cerita-cerita baru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hai, kali ini gue akan cerita tentang pengalaman seram yang gue alami di salah satu hotel di Samarinda, dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Kisah ini terjadi pada tahun 2013. Gue ini orang yang paling takut ketinggian. Bisa pingsan kalau harus berada di tempat tinggi. Iya, tentu saja gue paling takut naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan luar kota. Pada tahun 2013, kantor menugaskan gue untuk ke Samarinda, sebuah kota besar di Kalimantan Timur. Excited, karena itu adalah untuk pertama kali gua ke Samarinda. Tapi ada yang bikin gua deg-degan. Iya, terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat, nggak ada cara lain. Rabu pagi take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu nggak ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di penerbangan. Singkat cerita, akhirnya mendarat mulus di bandara Sepinggan Balikpapan. Dari situ, gua lanjut jalan darat menggunakan mobil. Sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda, gua disuguhkan pemandangan yang bagus selama perjalanan darat itu. Tapi memang pada dasarnya gua hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi apapun kondisinya ya asik-asik aja. Oh iya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang namanya Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah. Hutan rindang yang bagus. Mengingatkan gua akan wilayah Ujung Kulon. Gua suka suasananya. Di tengah perjalanan, sopir mengajak mampir istirahat di warung tahu Sumedang. Nah, aneh kan? Di timur Kalimantan kok malah makan di tahu Sumedang. Tapi tempat ini cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan. Nggak berapa lama kemudian, kendaraan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika melintas wilayah itu, gua merasakan suasana yang gak biasa. Banyak cerita dan peristiwa seram yang pernah terjadi. Gua merasakan itu semua. Dan pada akhirnya nanti gua akan tahu kalau wilayah ini ternyata banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Karena ada peristiwa seram yang berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelah peristiwa itu, gue harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang. Pada zaman penjajahan, kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita beredar mengenai kejadian tentang orang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di wilayah hutan Bukit Soeharto. Nah, kejadian terakhir inilah yang tampaknya berhubungan dengan apa yang gue alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun kepala ketika mobil yang gue tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila, panasnya. Tujuan langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya.
supaya bisa langsung cari kopi lokal. Iya, kopi lokal sebagai kopi janki. Setiap daerah yang dikunjungi, gue pasti cari kopi asli daerah setempat. Makanya gue mau buru-buru ke hotel supaya bisa langsung jalan keliling kota dan ngopi. Gak berapa lama kemudian, gue akhirnya sampai juga di hotel tempat gue tinggal untuk 2 malam ke depan. Hotel berbintang yang dekat salah satu mall besar di kota itu, hotel yang bagus. Pada balkonnya yang ada di lantai atas kita bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah. Ada yang kurang mengenakan ketika gua masuk kamar. Karena kamar yang akan gua isi ternyata twin bed. Gua paling gak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Karena sebelum-sebelumnya ada pengalaman gak enak ketika gua harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Gue harus komplain ke manajemen hotel untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Bersyukur karena manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, gue memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk kamar yang twin bed itu. Ketika sedang di dalam toilet, samar-samar gue mendengar ada suara laki-laki. "Tolong, antar kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Awalnya gue pikir itu suara dari kamar sebelah. Gue gak ambil pusing. Gue langsung pergi keluar ke kamar. Malam itu gue habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi sendirian. Ada satu spot ngopi di pinggir Sungai Mahakam. Tempatnya nyaman. Lupa gue namanya apa. Sekitar jam 9 malam, gue kembali ke hotel. Ternyata kamar yang baru sudah siap. Lega rasanya. Tapi sial, ketika sudah di dalam kamar, ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi gue komplain. Manajemen bilang kamar lain yang setara sudah gak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Gue pengen istirahat. Ya sudah, daripada semalaman kepanasan, akhirnya gue ambil kamar dengan twin bed itu. Dengan terpaksa. Beberapa kali gue punya pengalaman gak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Karena itulah, waktu itu gue berharap semoga gak ada kejadian aneh. Ternyata harapan gue gak terkabul. Setelah beberes, yang gue lakukan pertama kali adalah mandi. Kira-kira jam 10 malam waktu itu. Gue masih menikmati berendam air hangat. Sebegitu nyaman dan ditambah cukup melelahkannya hari itu. Gue sampai hampir tertidur. Tapi gak sampai benar-benar tidur. Karena sekali lagi gue mendengar suara seorang laki-laki setengah berbisik. "Tolong, antar kami pulang." Kaget, karena kali ini suaranya terdengar lebih jelas dari waktu pertama kali gue dengar. Dan gue yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus itu suara siapa? Perasaanku jadi gak enak. Selesai mandi, gue memutuskan langsung tidur. Gak buka HP atau laptop lagi. Sesuai kebiasaan, TV tetap menyala dengan suara kecil. Dan gak semua lampu dalam keadaan mati. Lampu kecil di atas tempat tidur gue biarkan tetap menyala. Gue tidur di atas tempat tidur yang letaknya dekat jendela. Sementara tempat tidur yang satu lagi gak dibiarkan kosong. Gue letakkan tas pakaian di atas karena trauma. Yang gue ingat, sebelum jam 12 malam gue sudah terlelap. Di dalam tidur gue mengalami mimpi seram. Di dalam mimpi, gue didatangi 2 orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi dan besar, berpakaian lelaki normal, tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki ini lehernya hampir putus, darah bercucuran membasahi pakaiannya. Lelaki kedua lebih menyeramkan lagi, dengan postur lebih pendek dari yang pertama. Pakaian yang digunakan juga pakaian lelaki normal.
Yang menyeramkan adalah laki-laki kedua itu berdiri tanpa kepala. Ya, benar, kepalanya nggak ada. Di dalam mimpi, gua hanya berdiri diam, nggak bisa bergerak, nggak bisa mengucapkan kalimat apapun. Gua hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepala berkata, "Tolong antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya, gua sampai terbangun dari tidur dengan napas tersengal-sengal. Terbangun memang, tapi nggak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri menghadap jendela kamar dan membelakangi tempat tidur kosong. Nggak seluruh jendela kamar tertutup tirai. Sebagian gue biarkan terbuka, sehingga sebagian kaca jendela terlihat. Nah, ketika masih kaget dengan mimpi yang baru saja dialami, tiba-tiba pandangan gue menangkap pemandangan aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakang gue terbaring tidur. Situasi di tempat tidur kosong. Karena penasaran, gue mencoba untuk lebih memperhatikan dan lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu terlihat dua orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpi gue. Mereka tepat berada di belakang gue. Lelaki yang pertama posisinya duduk di tempat tidur, menghadap ke gue. Laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya, tanpa kepala, menghadap gue juga. Gua gak berani berbuat apapun, badan gemetar ketakutan, membaca doa sebisa gua. Di tengah kekalutan, gua memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kanan merasakan ada hembusan udara hangat seperti napas. Ada yang bernafas dekat telinga. Di tengah-tengah ketakutan, tiba-tiba sekali lagi gue dengar berbisik pelan di telinga. "Tolong antar kami pulang." Beberapa detik kemudian, gue sontak langsung berdiri dan memberanikan diri melihat ke arah posisi dua orang itu berada. Ya, mereka udah gak ada. Gue langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, gue telepon Om Denny. Om Denny adalah orang yang biasanya gue telepon apabila gue sedang mengalami kejadian-kejadian mistis dan menyeramkan. Nanti kapan-kapan gue cerita detail mengenai beliau. Dalam percakapan telepon, gue ceritakan semuanya dari awal dan Om Denny bilang, "Ya sudah Bri, kamu antar pulang aja, kasihan." "Antar pulang kemana Om? Mereka juga gak bilang minta diantar kemana. Pokoknya gak mau Om," jawab gua agak kesal. "Nanti mereka akan kasih tahu mau kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikuti aja," kata Om Denny pada akhir percakapan. Inti dari percakapan gua dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantarkan pulang. Pulang kemana? Kenapa minta tolongnya ke gua? Dalam pikirku. Karena mereka menganggap gue cukup kuat untuk mereka jadikan tumpangan ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya mereka sudah sering meminta pertolongan, tetapi gak ada yang cukup kuat untuk membantu. Itu menurut omongan Om Doni. Wallahu alam. Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid sekitar, gue akhirnya baru berani masuk kamar lagi. Terlelap sebentar. Kamis paginya, gua bersiap untuk melaksanakan tugas kantor hari terakhir. Rencananya, gua akan check out Jumat pagi esoknya, langsung ke Balikpapan, dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya, tapi pada kenyataannya ternyata semua nggak berjalan sesuai rencana. Ketika sampai di lobi hotel, ternyata Pak supir yang menjemput sudah menunggu. Kami langsung berangkat. Dalam perjalanan, Pak supir yang gua lupa namanya membuka percakapan yang membuat gua kaget. "Mas Bri, itu tadi temannya ya? Kok nggak diajak sekalian?" "Teman yang mana Pak?" tanya gua penasaran. "Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua dan berbincang akrab." Padahal ingat banget.
Tadi di dalam lift gue sendirian sampai ke bawah, gak ada orang lain. Hari itu gue gak fokus kerja, badan lemas, seperti ada karung pasir di pundakku. Berat, gue pikir mungkin karena memang kurang tidur pada malamnya. Beberapa rekan klien bilang wajah gue pucat, beberapa kali terlihat melamun dengan tatapan kosong. Gue bilang aja, mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai gak terlalu sore, jam 2 siang sudah selesai. Syukurlah gue bisa balik ke hotel lebih awal dan kembali tidur. Sesampainya di hotel, gue langsung merebahkan badan di tempat tidur, terlalap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek sekali rasanya saat itu. Dalam lelapnya tidur, sekali lagi gue bermimpi. 2 orang itu kembali datang, dan sekali lagi juga mereka bilang, "Tolong antar kami pulang." Gua terbangun dari tidur menjelang maghrib. Bangun tidur, badan malah terasa sangat lelah. Melamun sebentar memikirkan mereka yang berisik banget meminta untuk diantar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang, dan malam Jumat pula. Perasaan gua bilang kalau malam nanti pasti akan lebih heboh dari malam sebelumnya. Daripada tersiksa lagi semalaman, akhirnya gue memutuskan untuk akan check out selepas maghrib dan langsung berangkat ke Balikpapan. Gue cari hotel di Balikpapan aja supaya tenang, gak memperdulikan omongan Om Denny yang menyuruh gue untuk mengantar mereka pulang. Gue langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan, bodo amat pikir gue. Untungnya gue masih dapat tempat duduk di travel tujuan Balikpapan. Walaupun harus mendapatkan mobil terakhir pada hari itu. Keberangkatan jam 10 malam. Jam 9 malam gue sudah sampai di pool travel. Hanya ada beberapa orang di ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan, jadi hanya sedikit orang yang berpergian keluar kota. Mungkin. Mendekati jam keberangkatan, yaitu jam 10 malam, ruang tunggu semakin kosong. Hanya ada gua dan seorang lelaki berumur sekitar 30 tahun yang duduk di kursi belakang. Tepat jam 10 malam, Pak sopir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilahkan masuk. Benar aja, mobil benar-benar kosong. Penumpang hanya 2 orang, hanya ada gua dan lelaki yang tadi gua bilang. Gua duduk tepat di belakang kursi supir. Kursi sebelah gua duduk kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan kursi tengah di belakang gua. Perlahan mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi sungai Mahakam. Badan masih capek dan berat. Gua memaksa diri untuk tidur. Istirahat 1 atau 2 jam mungkin akan sedikit membantu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai bisa terlelap, gua malah kaget dan terbangun tiba-tiba. "Ada apa, Bri?" Ingat kan? Satu penumpang lain yang duduk di belakang. Tiba-tiba dia terlihat sedikit panik dan bilang, "Pak sopir, stop Pak, stop, saya turun di sini aja." Pak sopir langsung memberhentikan kendaraan dan bertanya, "Kenapa nggak jadi ke Balikpapan Pak?" "Nggak apa-apa Pak, saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda. Kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik pelan ke arah gua. "Jangan menoleh ke arah kursi belakang Mas, pokoknya jangan," ucapnya. Dia langsung turun setelahnya. Akhirnya hanya tinggal gua dan Pak sopir yang berada di dalam minibus itu. Langsung timbul banyak pertanyaan di benak gua. Kenapa nggak boleh lihat ke kursi belakang? Ada apa di kursi belakang? Kok beliau sampai memutuskan turun di tengah jalan? Sebenarnya ada apa ya? Gua coba turuti omongan penumpang tadi. Gua nggak mau melihat ke kursi belakang, tapi memang nggak berani juga karena takut. Walaupun penumpang hanya tinggal gue sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan. Begitu lelahnya badan, gua kembali mulai terlelap. Tapi gak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit kemudian, gua kembali terbangun.
"Sudah sampai mana ini Pak?" tanya gua ke Pak supir. "Baru aja memasuki wilayah Bukit Soeharto Mas," jawabnya. Pantas aja, gue lihat kanan kiri sangat gelap. Gak ada rumah atau bangunan apapun. Ternyata sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Waktu itu malam Jumat. Suasananya sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali mobil kami berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan, apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak sopir memacu kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi, gua langsung bilang untuk jangan terlalu kencang dan tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana, hanya terdengar suara mesin mobil yang gak terlalu keras. Tiba-tiba gua mendengar suara yang sangat tipis terdengar. Gua mendengar suara napas. Ada suara orang bernafas di kursi belakang. Sontak, gua langsung panik. Karena gua tahu kalau kursi belakang kosong, gak ada orang. Gak berani untuk menoleh ke belakang karena gua belum punya nyali. Gua menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi, gak lagi bersandar. Gak tahu karena memang perasaan gua aja atau bagaimana ya. Tapi sepertinya Pak sopir juga melihat sesuatu. Karena gua lihat dari kaca spion, matanya terlihat ketakutan dan seperti sambil terus membaca doa. Di tengah-tengah mencekamnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batu keringan dari kursi belakang. Kira-kira seperti itu suaranya. Refleks, gua menoleh ke kursi belakang, ke arah sumber suara. Ternyata di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempat gua duduk, gua melihat ada dua orang yang mendatangi gua di hotel tadi. Dengan penampilannya sama, yang satu dengan kepala nyaris putus, dengan darah membasahi pakaiannya. Orang yang satu lagi duduk di sebelahnya, hanya badan tanpa kepala. Langsung lemas badan gua. Ternyata mereka ikut di dalam kendaraan. Beberapa detik gua bertatapan dengan dia yang masih berkepala. Beliau tersenyum tipis di dalam gelap. Gua langsung berpaling. Gua panik, ketakutan, dan langsung menundukkan kepala. Nggak sadar, gue memegang dengan kencang pundak Pak sopir dari belakang. Tapi beliau diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang tengah terjadi di belakang mobil. Beberapa menit kemudian, gue merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Gue dongakkan kepala. Ternyata mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun dulu di sini Mas," ajak Pak supir dengan suara sedikit bergetar. Gua mengikuti ajakannya, langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani melihat sedikit pun melihat ke arah kursi belakang. Kami berdua duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Hanya lampu kecil pada langit-langit yang menyala. Cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Di depan adalah jalan raya dan hutan rindang di seberangnya. Sekeliling warung adalah hutan. Jam 12 tengah malam, gua dan Pak sopir terdampar di wilayah Bukit Soeharto. Hanya sesekali mobil yang lewat melintas, sepi sekali. "Saya takut Mas, saya nggak tega juga melihat Mas ketakutan di kursi belakang," kata Pak supir membuka omongan. "Emang Bapak lihat mereka juga?" tanya gua pelan. "Saya lihat dari spion, waktu Masnya masih tidur pun mereka sudah ada." "Saya sudah lihat mereka lebih dulu Mas," jawabnya. Waduh, karena gua nggak mau berlama-lama terdampar di tempat itu, akhirnya sekali lagi gua telepon Om Denny. Bodoh amat. "Om, tolongin aku Om," gue langsung bilang gitu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah gue ceritakan semuanya, Om Denny malah tertawa. Ngeselin kan? Kemudian Om Denny meminta gue untuk meletakkan HP di dalam mobil. Beliau mau coba berkomunikasi dengan mereka.
Dengan berat hati, gue turuti kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, gue letakkan HP di atas kursi tengah mobil. Setelah itu, gue tutup pintu dan kembali ke tempat semula. Cukup lama Om Denny berkomunikasi. Gue hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar 15 kemudian, tiba-tiba pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Gue dan Pak sopir melihatnya, hanya diam 1000 bahasa. Kemudian setelahnya terlihat ada 2 orang keluar dari dalam mobil, orang yang turun belakangan tanpa kepala. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberanginya. Gua dan Pak sopir melihat kejadian itu semua sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan raya Bukit Soeharto. Setelah tenang, gua langsung ambil HP dan kembali bicara dengan Om Denny. Udah Bri, mereka udah pulang, kamu gak usah takut lagi. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan sekarang ya, hati-hati. Itu kata Om Denny. Kira-kira apa yang Om Denny katakan ke mereka? Gue langsung mengajak Pak sopir untuk melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Kali ini gue gak mau duduk di belakang, gue duduk di sebelahnya. Dalam perjalanan, Pak sopir cerita kalau beliau ternyata sudah hampir 20 tahun jadi super travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap ada kejadian heboh di Bukit Soeharto, dia pasti tahu. Terus dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan supirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempat gua menginap di Samarinda itu, tanpa pernah check out lagi. Karena sudah terlanjur meninggal, kira-kira begitu cerita dari Pak supir. Entahlah, kalau mengenai kebenarannya, gua nggak tahu. Sesampainya di Balikpapan, gua langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan nyaman di hotel dekat bandara. Keesokan paginya, gua